Baik. Di bagian yang pertama ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bahas tentang organisasi malaikat. Nah, pasti Bapak Ibu bertanya apa yang dimaksud dengan organisasi malaikat? Karena mungkin selama ini yang paling banyak kita pahami, yang paling banyak kita kenal, istilah organisasi itu hanya banyak dikenakan kepada manusia. Nah, kalau secara umum kita tahu Bapak Ibu bahwa organisasi itu adalah kumpulan dari minimal satu atau dua orang sepakat untuk berkolaborasi, melakukan, menyelesaikan, menuntaskan setiap target ya yang sudah mereka sepakati dan juga bagaimana mereka cara mencapainya. Nah, namun pada pagi hari ini kita akan coba melihat ya bahwa sebenarnya di dalam sistem kolaborasi di antara sesama malaikat itu juga ada yang disebut dengan namanya organisasi malaikat. Nah, mari kita lihat lebih jauh. Gary dia banyak menulis buku di mana salah satu bukunya yang terkenal itu dia menggumuli dan bahkan juga menelusuri mempelajari lebih jauh dan lebih dalam tentang ya asal usul dan peran malaikat itu sendiri. Di dalam buku yang dia tulis, dia meneliti dan membuat tentang peringkat atau tingkatan-tingkatan atau hierarkis daripada malaikat itu. Sudah pasti Bapak Ibu, dia mengadopsi pemahaman dan pengertian penjelasan dari buku yang dia tulis itu berasal atau bersumber daripada Alkitab. Nah, sebenarnya yang kita pelajari dari sesi pertama, kedua, ketiga, sampai hari ini, Bapak Ibu, itu adalah bagian daripada penelitian yang dilakukan oleh Gary tentang hierarki, peran, fungsi, tingkatan daripada malaikat itu sendiri. Yang memang melalui buku beliau ini banyak orang Kristen sudah memiliki pemahaman dan pengertian yang komprehensif tentang malaikat itu sendiri. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, organisasi malaikat adalah satu kesatuan atau susunan yang terdiri atas malaikat-malaikat yang berkumpul untuk mencapai tujuan bersama, tapi tujuan mereka itu harus sesuai kehendak Tuhan. Atau dalam pengertian lain, ya, kesatuan, kesepakatan atau kolaborasi ya dari antara para malaikat itu ya itu dikerjakan, itu diperintahkan oleh Tuhan sendiri juga. Maka mereka hanya bisa berbicara, mendiskusikan, melakukan segala apa yang akan mereka lakukan itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan, harus sesuai dengan rencananya Tuhan, targetnya Tuhan, tujuannya Tuhan, dan bahkan juga garis finish yang telah Tuhan tentukan. Jadi walaupun mereka sering kumpul misalkan begitu Bapak Ibu ya, tidak dalam rangka ngerumpi atau gosipin antara satu malaikat yang satu dengan malaikat yang enggak. Tapi mereka berkumpul hanya siap mendengarkan perintah dan melakukan perintah yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Nah, atau dalam pengertian lain, organisasi malaikat itu seringkali juga didefinisikan sebagai bentuk persekutuan. Ya, bentuk persekutuan ya sama seperti istilah persekutuan di kalangan kita sebagai orang percaya kan bukan hal yang asing lagi Bapak Ibu ya. Di mana dalam persekutuan itu kita berdoa, kita sharing, saling menguatkan satu dan yang lain dan memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan lain sebagainya. Itu dalam konteks persekutuan dalam konteks kita. Nah, sebenarnya hal yang sama juga dilakukan oleh para malaikat itu Bapak Ibu ya. Jadi mereka juga ada persekutuan. Ya, tapi tentu tidak punya istilah persekutuan, nama-nama persekutuan seperti yang kita cetuskan di dunia ini, Bapak Ibu. Kalau persekutuan di dunia ini yang dibangun oleh orang Kristen kan banyak jumlahnya dan juga banyak namanya. Tapi kalau malaikat itu persekutuannya cuma satu saja. Dan itu pun yang menggagasnya, yang membentuknya, yang memadukan mereka, mempersatukan mereka di dalam persekutuan itu tidak lain, tidak bukan adalah Tuhan sendiri. Mengapa begitu penting Tuhan menyatukan mereka dalam satu persekutuan? Supaya mereka bisa bekerja sama ya dalam rangka melakukan tugas mandat ya yang Tuhan perintahkan kepada mereka setiap waktu atau setiap saat. Jadi bisa dikatakan persekutuan mereka itu membuat mereka selalu siap sedia kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun
untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Nah, di dalam organisasi malaikat ini kita akan selali lagi nanti akan saya singgung lagi tentang apa yang sudah kita bahas minggu yang lalu tentang tingkatan-tingkatan daripada malaikat itu sendiri atau pemimpin dari para malaikat itu sendiri serta juga nanti dalam peran-peran mereka lebih detail, Bapak Ibu. Nah, kita lihat lebih lanjut lagi tentang berapa jumlah para malaikat itu sendiri. 50 kah? 100 kah? Atau hanya cuma 1000? Atau jangan-jangan hanya cuma 1 juta doang? Nah, mari kita lihat Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Alkitab mencatat bahwa jumlah malaikat itu banyak sekali. Banyak sekali. Bahkan dalam bahasa lain disebut namanya berlaksa-laksa. Itu dalam bahasa Alkitab. Ya, bahkan mereka saking banyaknya disebut juga bala tentara surgawi. Nah, hal ini ditegaskan dalam Ibrani pasal 12 ayat 22 yang mengatakan, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat. Dan mereka itu dikatakan ada dalam satu kumpulan atau komunitas yang meriah. Ya. Nah, hal yang sama ditegaskan juga sebenarnya dalam Matius pasal 26 ayat 53 yang menyebutkan lebih dari 12 pasukan malaikat. Jadi sini sudah makin punya gambaran kita Bapak Ibu bahwa memang malaikat itu bukan hanya ratusan ribuan, enggak, lebih dari itu. Mari kita lihat lebih lanjut lagi. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, satu malaikat dapat membunuh 185.000 orang. Satu malaikat loh ini. Satu malaikat bisa menghabisi, bisa membunuh 185.000 orang. Itu baru satu malaikat. Jadi di samping mereka punya jumlah yang banyak, mereka juga satu pribadi dari malaikat itu juga punya kemampuan yang amat dan sangat luar biasa. Ya, di samping jumlahnya banyak, tapi kemampuan mereka, ya, rupanya juga sangat begitu luar biasa. Nah, bayangkan Bapak Ibu, kalau misalkan 12 legiun itu, 12 legiun malaikat maksudnya ya, itu sama dengan kalau satu legiun terdiri dari 6.000 malaikat. Nah, coba Bapak bayangkan. Satu legiun itu berarti terdiri dari 6.000 malaikat. Nah, kalau 12 legiun, kita tinggal kali saja kira-kira nanti. 12 legiun kali 6.000 dikali ya 185.000 orang yang dibunuh oleh satu malaikat tadi. Hasilnya Bapak Ibu, triliunan. Triliunan. Bukan lagi miliar, triliunan. Ditambah sekali lagi, kemampuan, kehebatan, atau kuasa yang dimiliki oleh satu persatu malaikat itu juga, Bapak Ibu ingat tadi, bisa melumpuhkan 185.000 orang. Itu makanya sebenarnya jumlah banyaknya malaikat ini dan bahkan juga luar biasanya kuasa satu malaikat ini kan potret kekuasaan, kemahakuasaan atau kehebatan dari Allah kita kan Bapak Ibu. Karena malaikat itu adalah gambaran daripada kehadiran Tuhan. Menolong kita, meluputkan kita, memampukan kita, dan menguatkan kita menghadapi persoalan, tantangan apapun dalam hidup ini. Itu makanya dikatakan di sini bahwa malaikat itu satu saja itu dapat membunuh 185 orang. Itu baru satu Bapak Ibu. Ditambahkan lagi jumlah mereka sangat begitu banyak. Yang mana dikatakan tadi satu legiun saja malaikat terdiri dari 6.000 malaikat.
Itu makanya sebenarnya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kehadiran malaikat ini sangat mengefektifkan. Tuhan memerintahkan mereka ya menjagai kita secara pribadi lepas pribadi. Belum lagi dengan rumah kita, kendaraan kita, usaha kita, bisnis kita. Sangat begitu efektif. Tuhan memperdayakan mereka, Tuhan menugaskan mereka untuk melindungi, menjagai kita Bapak Ibu. Nah, inilah menjadi satu kelebihan yang luar biasa. Waktu kita sungguh-sungguh sudah bertobat kepada Tuhan Yesus. Yang artinya, waktu kita mempercayai Tuhan yang notabene-nya sebagai komandan daripada para malaikat itu, maka dia akan leluasa. Malaikat itu akan leluasa diperintah oleh Tuhan untuk menjaga kita, untuk membentengi hidup kita. Nah, maka dalam hal ini Bapak Ibu kita makin mengerti betapa kita harus bersyukur di samping Tuhan punya tangannya sendiri bisa menjagai kita. Tuhan juga punya banyak asisten yang disebut dengan namanya malaikat. Nah, sudah barang tentu ini hanya terjadi bagi orang-orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat terima secara pribadi, Bapak. Ya, oke. Kita bahkan menjelaskan jumlah malaikat itu tak terhitung jumlahnya. Terhitung alias unlimited. Wahyu pasal 5 ayat 11. Maka aku akan melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu juga adalah kumpulan daripada malaikat-malaikat itu, Bapak. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kristus. Ya, sehebat apapun angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut sebuah negara, tidak sulit bagi Tuhan menyuruh satu malaikat saja atau dua tiga malaikat saja untuk meratakan semua itu. Sehebat apapun benteng pertahanan sebuah negara di dunia ini, Tuhan tidak perlu mengirim ribuan malaikat. Puluhan saja cukup. Karena tadi satu malaikat saja terdiri dari 6.000. Ya satu legiun saja terdiri dari 6.000 malaikat, Bapak. Untuk itulah sebenarnya, kalau ditanya, kira-kira mana lebih banyak ya Pak Tony? Manusia atau malaikat? Sudah pasti malaikat lah. Sudah pasti malaikat. Ditambah lagi mana lebih berkuasa? Mana lebih hebat? Mana lebih kuat manusia dibanding malaikat? Ditambah dengan tadi saya katakan tadi manusia itu diperlengkapi dengan peralatan perang. Udah pasti malaikat lah Bapak Ibu. Ya, sekali lagi ini harus kita syukuri karena fasilitas ini diberikan Tuhan kepada kita yang sungguh-sungguh bertobat terima secara pribadi dalam hidup kita. Mari kita lihat lebih lanjut lagi Bapak Ibu. Ayat-ayat yang lain misalkan dalam Daniel pasal 7 ayat 10 jelaskan juga. 1.000 kali, beribu-ribu melayani dia. Ini bicara masalah tentang malaikat. Dan selaksa kali, berlaksa-laksa, berdiri di hadapan Tuhan di surga. Ini menjelaskan jumlahnya malaikat itu memang unlimited Bapak. Yang kedua bisa kita lihat dari dalam Ulangan pasal 33 ayat 2. Tuhan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang kudus. Ya, panggilan lain daripada malaikat itu juga seringkali memakai nama orang kudus. Tuhan datang ya dari tengah-tengah puluhan ribu orang-orang kudus, artinya Tuhan datang dari tengah-tengah puluhan ribu para malaikat-malaikat surgawi. Hal yang sama ditegaskan lagi dalam Ibrani pasal 12 ayat 22 dan juga dalam Wahyu pasal 5 ayat 11. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat. Maka dengan demikian Bapak Ibu,
Sementara kita dapat simpulkan bahwa jumlah malaikat itu tidak dapat dihitung. Saking banyaknya, itu maka saya katakan tadi, unlimited. Karena malaikat ini menggambarkan kekuasaan Tuhan, kehebatan Tuhan yang begitu luar biasa. Itu kan yang mau digambarkan dari jumlah malaikat yang unlimited itu. Itu makanya tidak ada satu titik pun di muka bumi ini yang tanpa kehadiran Tuhan. Jadi di mana saja orang percaya hidup Bapak Ibu, Tuhan tidak terlalu sukar dan tidak terlalu sulit bagi dia untuk menjangkau orang itu, lalu mengutus malaikat-malaikatnya, mengawasi, menjagai, dan bahkan menjauhkan mereka dari berbagai malapetaka atau peristiwa apapun juga. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya kalau tiap hari kita bisa menjalani hidup ini dengan damai sejahtera, dijauhkan kita dari berbagai mara bahaya, sebenarnya tanpa kita lihat, tanpa kita rasakan, itulah bentuk campur tangan Tuhan yang selalu menugaskan setiap malaikatnya menjaga kita pagi siang malam, dimanapun dalam situasi apapun juga. Demikian juga halnya, kalau kita bisa beribadah di gereja kita masing-masing, ya itu juga tidak terlepas. Karena Tuhan selalu terus mengutus malaikat-malaikatnya menjaga kita. Nah, mungkin muncul pertanyaan Bapak Ibu, tapi kok kenapa Pak Tony? Malaikat yang jumlahnya unlimited dan ke satu malaikat dapat membunuh 185.000 orang. Kok kenapa itu tidak serta-merta ditugaskan oleh Tuhan menjaga semua gereja-gereja Tuhan di Republik ini? Karena toh juga misalkan kita dengar atau gereja kita selalu terancam ditutup dan didemo. Ah, muncul gitu pertanyaan Bapak Ibu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Artinya apa? Kalaupun gereja kita diizinkan oleh Tuhan mengalami pendemoan, penutupan, dan lain sebagainya, itu tidak berarti Tuhan sedang vakum. Itu tidak berarti Tuhan sedang alpa. Itu berarti tidak berarti Tuhan tidak peduli. Itu tidak berarti, oh Tuhan, malaikat Tuhan sudah loyo. Bukan. Tapi ada maksud Tuhan di balik itu. Apa maksudnya Tuhan? Mau mengingatkan kita juga sebenarnya. Supaya kita lebih komitmen, supaya kita lebih sungguh-sungguh bergantung total sama Tuhan. Supaya kita lebih sungguh-sungguh menjaga kekudusan dan kesucian kita. Maka seringkali itu Tuhan bisa izinkan terjadi. Sehingga dalam satu periode tertentu, akhirnya malaikat mengawasi dan menjaga sehingga kita bisa beribadah lagi, bahkan kita bisa bangun gereja kan Bapak Ibu. Jadi itu yang terjadi di situ. Bukan karena kealpaannya Tuhan, bukan karena ketidakmahakuasaan Tuhan menugaskan malaikatnya. Karena tadi gak sulit, satu malaikat aja bisa menghabisi 185.000 orang. Nah, maka saya katakan Bapak Ibu berkali-kali, mari dengan kita sekarang memahami, mengerti peran fungsi malaikat ini, akan semakin mendorong kita nih, ya mengadu terus-menerus kepada Tuhan dalam setiap masalah persoalan pergumulan apapun. Karena pengaduan kita kepada Tuhan